33 Gembok Cinta. Kini Elvano membawa Raina ke Namsan Seoul Tower. Entah mengapa sejak awal ingin ke Korea, Raina kekeh untuk pergi ke tempat semua orang yang pergi ke Korea. Namsan Seoul Tower adalah menara yang bisa membuat pengunjung dapat melihat pemandangan kota Korea Selatan dari atas Namsan Seoul Tower. Terlebih lagi di tempat itu ada tempat istilah Gembok Cinta. Ya inilah sebenarnya tujuan utama si Nyonya Raina. Hampir 2,5 jam perjalanan mereka. Jangan pernah bertanya kali ini apakah Raina terbangun di mobil. Tidak, wanita itu sedang tertidur di lengan sang suami. Bahkan dengan lembut Elvano memainkan pipi Raina dengan lembut. Hingga akhirnya mereka telah sampai di Namsan Seoul Tower. "Nyitit, manyit bangun nyet!" Panggil Elvano lembut namun terkesan seperti mengerjai Raina. Sedangkan Hendra dan satu pengawal di dalam mobil itu hanya tertawa mendengar Elvano memanggil Elvano dengan sebutan monyet. Bagaimana tidak sepasang suami istri tidak ada satupun yang benar memberi nama kesayangan. "Nyet udah sampai. Kau masih ingin tidur atau pulang?" Salah, mau ke Namsan Seoul Tower atau pulang? Udah sampai?" Ucap Raina kini semakin mengeratkan pelukannya dalam lengan Elvano. "Sudah dari tadi." "Hah, ayo kita keluar." Ucap Raina tiba-tiba segar dalam tidurnya. "Hei, hati-hati kakimu masih sakit." "Hehehe, ayo keluar, aku ingin melihat suasana Korea dari atas sana." Ucap Elvano datar namun hatinya begitu bahagia melihat wajah istrinya terlihat begitu bahagia. Tangan Elvano tidak pernah lepas dari genggaman tangan Raina. Bahkan beberapa kali Raina memeluk erat lengan pria itu akibat terlalu bahagianya. Banyak pasangan muda yang datang ke Namsan Seoul Tower. Kini Raina menarik lengan Elvano untuk membeli gembok khusus. Biasanya para pasangan muda akan membeli gembok cinta untuk diletakkan pada pagar khusus di Namsan Seoul Tower. "Aku minta uang." "Untuk?" "Beli es krim. Kau sudah memakannya tadi." "Ih, kesel. Aku mau beli gembok lah." "Untuk apa?" "Dimakan." "Emang bisa ah?" "Astaga, Gabriel Elvano Beethoven suami kadal air mesumku. Minta duit aja sini. Berbicara denganmu membuat ubanku tumbuh." Gerutu Raina sambil mengangkat tangannya meminta uang kepada Elvano. Elvano membuka dompetnya kemudian mengeluarkan beberapa lembar uang. "Nah gitu dong. Jangan perhitungan sama istri." Cetus Raina kini ke tokoh yang menjual gembok cinta itu. "Permisi, aku ingin ini 2. "Berapa harganya?" Ucap Raina dengan menggunakan bahasa Inggris. 15.000 won per satunya. "Aku ingin 2 dan pulpennya ya." Ucap Raina ramah kepada penjual gembok itu. Kemudian Raina memberi uang 50.000 won kepada penjual itu. Kemudian mereka menaiki lokasi itu. Sekarang mereka ada di puncak Namsan Seoul Tower. Terlihat suasana dari atas sangat indah. Bahkan rumah-rumah dan gedung-gedung di kota Seoul terlihat sangat indah dari ketinggian 2.200 kaki itu. "So beautiful." Ucap Raina tersenyum berseri. "Kau senang? Tempat ini adalah impianku. Aku pernah bermimpi pergi dengan seseorang penting dalam hidupku. Tapi yang menepati itu sekarang adalah kau, suami kontrakku, haha." Ucap Raina tertawa namun matanya seperti menahan embun yang hendak menetes. "Kak Zeng, lihatlah aku sudah ke Korea, ke tempat di mana aku selalu ingin pergi bersamamu. Tapi kali ini aku pergi dengan pria menyebalkan tapi dia begitu menjagaku. Seandainya kau yang di sini, hehe." Guman Raina dalam hati, namun kini dari sudut mata itu mengalir air mata. "Hei, ada apa? Kau menangis?" "Aku tidak apa-apa. Aku hanya bahagia bisa ke sini." "Jangan menangis. Jika kau ingin ke sini setiap tahun aku akan mengabulkannya." "Haha, tidak, aku hanya akan pergi sekali saja." "Baiklah, tapi berjanjilah kau tak akan menangis lagi." Ucap Elvano kini berdiri mensejajarkan wajahnya dengan Raina, kemudian menghapus air mata istrinya dengan lembut. "Bagaimana jika kita berfoto dari sini? Mungkin ini jadi foto yang indah nantinya." Ucap Elvano mengambil telepon genggamnya,
kemudian membuka kamera dan mereka berfoto dengan beberapa gaya. "Permisi, bisakah Anda memfotokan saya dengan istri saya?" ucap Elvano kepada seseorang. "Boleh," ucap seorang gadis kemudian menerima telepon genggam Elvano, kemudian memfotokan Elvano dengan Raina yang tengah berdiri, tepat di matahari mulai terbenam. "Senkyoku," ucap Elvano kepada seseorang yang telah memfotokannya dengan Raina. Kini mereka tertawa melihat foto-foto konyol itu. "Aku ingin membingkai foto ini dengan ukuran besar, boleh?" ucap Raina tersenyum. "Boleh. Lakukan semua sesukamu. Baiklah tuan kadal airku, dan ya ini belum." renyek Raina. "Apa? Kau tahu, dulu aku pernah mendengar jika kita menulis nama seseorang di gembok ini, mereka akan terus selalu bersama. Aku sebenarnya tidak percaya, tapi aku selalu percaya jika memang akan bersama pasti akan selalu bersama apapun keadaannya." ucap Raina tersenyum manis. "Baiklah, kalau begitu aku boleh meminta satu?" ucap Elvano kepada Raina. Kemudian Raina membeli satu gembok itu, kemudian menulis nama Raina Avalan Patra with Gabriel Elvano Beethoven. "Mengapa kau menulis namaku, bodoh? Ada yang salah?" ucap Elvano. "Tidak ada sih, tapi mengapa harus namaku? Kau bisa menulis nama kekasihmu, atau orang yang kau suka, atau orang yang kau harap menjadi istri sungguhanmu." ucap Raina tersenyum sambil menatap heran kepada Elvano. "Jika gembok ini benar adanya, maka kau dan aku akan bersama dan jika memang itu terjadi itu takkan jadi masalah." ucap Elvano mengunci gembok itu kemudian membuang kuncinya. "Hahaha, kau akan menderita jika hidup bersamaku. Jikapun harus menderita itu takkan jadi masalah asal kau tetap di sini. Hahaha, kau membuatku terharu kadal air. Kau sendiri apa yang kau tulis? Dulu aku ingin menulis nama seseorang, tapi aku tidak tahu keberadaannya sekarang. Jadi aku menulis namamu saja, Gabriel Elvano Beethoven Andi Raina Avalan Patra." ucap Raina tertawa. Kemudian menggantung gembok itu dan membuang kuncinya sama seperti yang dilakukan Elvano. "Bagaimana jika itu terjadi?" ucap Elvano menatap wajah Raina dengan lekat. "Jika itu terjadi maka bersiaplah menjadi suami sungguhan bagiku," ucap Raina mengalungkan tangannya ke leher Elvano. Elvano langsung menyambar bibir Raina. Kemudian mencium bibir itu dengan lembut, serasa dunia milik berdua dan yang lain sedang mengontrak, begitulah keadaannya. Setelah itu mereka menikmati udara malam hari di atas tower itu. Melihat wajah Raina yang tak pernah melepaskan senyumannya membuat hati Elvano menghangat. Raina menyenderkan kepalanya ke pundak Elvano. "Ayo pulang, ini sudah sangat malam, kita akan kembali ke Noyok besok," ucap Elvano lembut. "Ayo, tapi aku malas berjalan," ucap Raina manja. "Kemarilah monyet kecilku, aku akan menggendongmu," ucap Elvano membantu Raina berdiri. "Tapi aku ingin gendong belakang." "Baiklah, baik nyonya," ucap Elvano kini membelakangi Raina kemudian berjongkok agar Raina bisa naik ke atas punggungnya. Setelah naik Elvano berdiri, kini dia membawa Raina dalam gendongannya. "Kau sangat lelah sepertinya nyonya," ucap Elvano menggoda Raina. "Tidak. Aku tidak lelah, aku sedang bahagia." "Bagaimana kau bisa bahagia saat aku menggendongmu? Anggap saja kau sedang olahraga malam. Kau selalu saja benar," ucap Elvano datar. Raina yang mengalungkan tangannya di leher Elvano kini mencium pipi Elvano. "Memuakah? Energi biar kuat gendongnya. Satu lagi belum," ucap Elvano tertawa. "Mah! Udah? Lagi dan lagi. Oh lagi ya, nih lagi." Raina menggigit leher Elvano. "Au, sakit." Elvano meringis. "Nah, merahkan. Gantian bekas merah di leherku masih ada karena ulahmu," bisik Raina agar tidak ada yang mendengar ucapannya. "Hahaha, kau balas dendam rupanya.
Yah, kau tahu aku sulit menghilangkannya. Kalau begitu, aku akan membuatnya setiap hari haha. Plaak. Raina menggeplak kepala Elvano. Dasar kadal air mesum. Haha, kau monyet nakal. Hei, mana ada monyet secantik ini ya? Sadar woi, mana ada kadal setampan ini? Balas Elvano. Haha, kau bilang apa? Kau tampan? Kurasa kau lupa buat ngacaka. Jangan begitu Raina, aku tahu setiap hari kau selalu memandangi wajahku kan? Kau terpesona dengan wajahku. Ah, diamlah. Ucap Raina malu karena kegep memandangi wajah Elvano setiap pagi. Elvano yang melihat Raina malu dengan membenamkan wajahnya di ceruk lehernya hanya tersenyum melihat tingkah Raina yang sangat lucu ketika sedang malu. Kini mereka telah sampai di tempat mereka memarkirkan mobilnya. Terlihat Hendra yang sedang duduk sambil menikmati hori gamja jajanan kentang goreng yang diiris melingkar panjang. Raina yang melihat itu langsung menatap tajam ke arah Hendra. Dari mana kau membeli itu? Dari sana nyonya. Ucap Hendra terkejut ditanya seintens itu oleh Raina. Gabriel, aku mau. Tetapi tadi udah habis nyonya. Tidak, aku mau. Elvano yang melihat milik Hendra masih tersisa 3 tusuk lagi, karena memang Hendra baru saja mendapatkan kan setelah antrian panjang. Elvano menarik hori gamja yang masih dalam bungkusan dari tangan Hendra. Tetapi tuan, aku menunggunya hampir 3 jam. Kau sudah ada 1 di tanganmu, kau ingin mendengar dia berteriak sepanjang jalan tidak? Bisik Elvano kepada Hendra. Tidak tuan, telingaku masih ingin mendengar. Ya sudah, nikmati saja yang 1 itu, sisanya biar dia diam. Baik tuan. Apa yang kalian bicarakan? Ucap Raina menatap tajam ke arah mereka dengan pandangan menyelidik. Tidak ada, ini hanya pembicaraan bisnis. Dan ini untukmu, Hendra bilang di sana sudah habis, aku takut kau akan meminta ini di New York. Tapi ini milik Hendra. Tidak apa-apa nyonya, aku sudah memakannya 1 tadi, jadi biar nyonya saja. Ucap Hendra menatap makanannya yang kini berada di tangan Raina. Baiklah, terima kasih Hendra. Ucap Raina tersenyum kemudian masuk ke dalam mobilnya. Nyonya, semenjak ada dirimu makanan di kulkas selalu menjadi milikmu, bahkan bagianku juga kau embat. Ucap Hendra dalam hati dengan sedih mengingat setiap kali dia menyimpan cemilannya dalam kulkas dimension akan selalu hilang, dan ketika Hendra bertanya siapa yang memakannya pasti dalangnya adalah si monyet kecil bosnya. Hendra yang hampir memiliki sifat doyan makan seperti Raina kini memiliki saingan perebutan cemilan di kulkas. Kini Hendra membawa sepasang suami istri itu untuk kembali ke penthouse, bahkan sesekali Hendra menatap makanan yang dibeli tadi. Ingin berteriak meminta kembali jajanan itu, tapi Hendra masih ingin bekerja. Ini sangat lezat Hendra. Ucap Raina dengan polosnya. Iya nyonya, sangat lezat, bahkan aku hanya memakan 1. Seharusnya jangan, tadi kau simpan saja untukku. Aku masih ingin tapi sayang udah habis. Yang harusnya jangan nyonya, bukan saya. Itu punya saya. Ujar Hendra meringis melihat sifat tengil istri bosnya itu. Elvano yang melihat ekspresi wajah Hendra yang kesal hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Raina yang mampu membuat jiwa Hendra tidak berdaya. Hahaha, setidaknya bukan aku saja yang gila karenamu Raina, tapi asistenku juga, guman Elvano dalam hati. Bagaimana tidak Elvano tahu Hendra juga orang yang habi makan, dan 11-12 dengan Raina. Bahkan kekacauan kulkas terdengar oleh Elvano. Bagaimana tidak setiap pulang dari manapun Hendra akan selalu membawa 1 kantong plastik cemilan untuk persediaan ketika dia harus bekerja sampai malam. Tapi semua mendadak hilang sejak kedatangan Raina. Bagaimana kesalnya Hendra membuat Elvano merasa mansion miliknya tidak akan kaku lagi sejak kedatangan Raina. Setelah perjalanan hampir 2 jam lebih itu, akhirnya mereka sampai. Seperti biasa monyet kecil sudah tertidur. Elvano terpaksa harus menggendong monyet kecil itu menuju kamar. Hendra, jika kau beli cemilan belilah 2 kali lipat agar kau dan dia tidak berebut setiap malam. Cetus Elvano datar kepada asistennya itu. Tidak akan. Aku akan membuat kulkasku sendiri di kamar. Gerutu Hendra yang masih kesal.
Kini Raina diletakkan di atas ranjang mereka. Membuka sepatu Kets istrinya itu. Kemudian Elvano masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai baru dia membaringkan tubuhnya di samping Raina yang tertidur pulas. Kemudian dia mencium bibir Raina yang tertidur dan kemudian memeluk tubuh istrinya. "Nyonya, apa yang Anda lakukan?" ucap pelayan Raina kepada Talita. "Siapkan kamar Laura." "Tetapi Nyonya, Tuan tidak membolehkan siapapun untuk datang ke mansion ini." "Siapkan atau ku tendang kau dari mansion ini." "Tapi Nyonya, kami tidak bisa," ucap pelayan itu bersikeras untuk menolak permintaan Talita. "Lakukan apa yang istriku katakan," ucap Matthew tegas. "Tetapi Tuan." "Lakukan atau ku tembak kau." "Baik Tuan," ucap pelayan itu gugup dan dia bergegas untuk membersihkan kamar tamu untuk Laura. Laura yang kini melihat kediaman Elvano yang semakin mewah pun tersenyum miring, bagaimana tidak seakan istana itu pantas untuknya. "Kau harus kembali membuat Elvano mencintaimu," ucap Talita kepada Laura. "Baiklah," ucap Laura. Kini kamar milik Laura sudah disiapkan oleh pelayan. Laura yang memiliki sifat yang sama dengan Talita membuat semua pelayan kesal. "Berlagak Nyonya saja dia. Belum tahu kalau Nyonya Raina ada. Aku yakin dia akan menjadi pepes ikan," gerutu kepala pelayan di ruang masak. "Aku mendapatkan info kalau Nyonya akan kembali hari ini, jadi Tuan meminta kita menyiapkan makanan kesukaan Nyonya. Kalau begitu cepat, dan ya kalian bersihkan kamar Tuan dan Nyonya," ucap kepala pelayan itu memerintahkan asistennya. Saat mereka sedang asik bekerja, tiba-tiba Laura datang, membuka kulkas kebanggaan Nyonya mereka dan tidak lupa Hendra. "Sejak kapan banyak cemilan tidak sehat di sini?" teriak Laura. "Itu sudah lama Nona, itu milik Tuan Hendra. Buang makanan ini semua, ganti dengan buah-buahan dan sayuran. Kalau itu ada di lemari pendingin satunya Nona." "Tunggu! Siapa yang kau panggil Nona?" teriak Laura. "Nona Laura," ucap pelayan itu singkat. "Sialan! Pelayan rendahan panggil aku Nyonya, karena aku akan menjadi Nyonya di mansion ini. Tetapi, kau berani membangkang, ha?" ucap Laura menampar pelayan itu. "Dengarkan aku! Kalian semua panggil aku dengan sebutan Nyonya. Paham?" teriak Laura. "Untuk apa kami memanggil Anda Nyonya? Kami sudah memiliki Nyonya dan itu hanya satu." "Cuy!" Laura mengambil air dari dispenser dan menekan air panas, kemudian menyiram air itu di wajah pelayan yang menolaknya memanggilnya Nyonya. "Ah, wajahku!" ucap pelayan itu berteriak. "Kalian lihat itu! Jika kalian menyerangku, maka nasib kalian akan sama," ucap Laura mengancam mereka semua. Next turn. Hai, ini bonus untuk hari Natal.